Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Baik, kali ini aku mau memperkenalkan sebuah teori pada pembelajaran. Nah, ketika saya kuliah pada mata kuliah sosiokultural, saya diajarkan mengenai scaffolding. Nah, teman-teman tahu tidak sih scaffolding itu apa? Awalnya ketika kuliah, saya juga nggak tahu ya apa itu scaffolding. Yang ada di pikiran saya saat itu adalah scaffolding merupakan sesuatu yang digunakan ketika membangun sebuah bangunan. Nah, ketika kuliah pada mata kuliah sosiokultural, dosen memperkenalkan mengenai scaffolding dalam pembelajaran. Ternyata dalam pembelajaran ada yang namanya istilah scaffolding. Nah, sebelumnya kita diperkenalkan dahulu mengenai ZPD atau Zone Proximal Development. Jadi apa sih ZPD itu? ZPD adalah zona di antara pengetahuan aktual peserta didik dan pengetahuan potensial peserta didik. Jadi zona di antara tersebut disebut dengan ZPD. Nah, untuk mencapai zona potensial peserta didik itu, maka dibutuhkanlah sebuah scaffolding. Jadi teori tentang scaffolding dan ZPD ini pertama kali adalah diperkenalkan oleh Vygotsky, teman-teman. Nah, lalu scaffolding itu apa sih sebenarnya? Jadi scaffolding itu adalah sebuah bantuan, teman-teman. Jadi bantuan yang diberikan guru kepada peserta didiknya untuk membantu peserta didik tersebut mencapai zona potensialnya. Jadi sebelum mencapai zona potensialnya, peserta didik itu berada di antara zona aktual dan zona potensialnya. Ketika ingin mencapai zona potensialnya, maka guru harus membantu peserta didik tersebut untuk mencapai zona potensialnya, yaitu dengan memberikan scaffolding atau bantuan-bantuan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi apa sih sebenarnya tujuan scaffolding pada ZPD itu? Jadi pemberian scaffolding pada ZPD tentunya akan bertujuan agar peserta didik yang tadinya membutuhkan banyak bantuan, mereka secara perlahan bisa mandiri mengerjakan tugasnya. Jadi mereka bisa secara mandiri perlahan-lahan mencapai zona potensialnya. Nah, apa sih contohnya, bagaimana sih cara pengimplementasian scaffolding dalam pembelajaran? Saya akan sharing mengenai pengalaman saya ketika PPL ya, teman-teman. Jadi ketika saya PPL, saya menerapkan beberapa scaffolding untuk peserta didik saya. Nah, apa sih scaffoldingnya, apa aja? Nah, yang pertama, sebelum pembelajaran itu saya melakukan tes diagnostik dulu, teman-teman. Jadi tes di awal. Jadi saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya. Jadi ketika dikelompokkan, kita tahu nih mana peserta didik yang memang membutuhkan banyak bantuan ketika proses pembelajaran dan mana yang peserta didik sudah bisa mandiri belajar gitu. Nah, ketika menggunakan pengelompokan ini, itu pun sudah termasuk scaffolding, teman-teman. Lalu scaffolding apa lagi? Nah, contoh scaffolding lainnya ketika dalam proses pembelajaran seperti pemberian LKPD itu juga bisa menjadi salah satu scaffolding juga, teman-teman. Jadi ketika saya mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya, maka LKPD yang saya pakai pun LKPD-nya menggunakan LKPD yang berbeda, teman-teman. Jadi LKPD-nya disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didiknya. Jadi ketika saya mengajar IPAS di kelas 4, peserta didik atau kelompok yang low diberikan LKPD yang levelnya lebih mudah dibandingkan yang high, seperti itu. Lalu ketika dikelompokkan seperti itu, mereka berdiskusi dan tentunya di situ ada yang namanya tutor sebaya ya, teman-teman. Jadi mereka bisa saling berbagi lah gitu ya. Nah, selain itu, scaffolding yang saya pakai juga ketika mengajar IPAS di kelas 4 adalah benda konkret atau nyata yang ada di sekitar mereka. Kenapa bisa jat pada? Coba kita masukin ya. Ini jat pada. Masukin ke dalam gelas. Bentuknya berubah apa enggak? Kayak satu, itu sifatnya bukan jat pada.
ada yang ragu. Dan pada masih ada yang ragu. Jangan cair. Jangan gas. Jangan pada cair. Gas. Pada cair. Gas. Gas. Nah, seperti itu ya contoh-contoh scaffolding yang bisa kalian implementasikan di kelas. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru bisa membimbing dan membantu peserta didik kita mencapai zona potensialnya. Ya, kuncinya cuma satu teman-teman, kita sebagai guru harus sabar ya, sabar membimbing peserta didik kita. Begitu teman-teman, sekian ya sharing tentang ZPD atau scaffolding dalam proses pembelajaran. Kalau ada yang ingin komentar, silahkan ya, boleh komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.